Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kami akan membahas yakni syarat-syarat wajib untuk berpuasa. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan puasa. Maka kapanpun memenuhi syarat yang jumlahnya yang akan disebutkan ini, maka orang itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Faqalal mufaqqih rahimahullah tabaraka nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Syurutu wujubis shaumi, ini adalah syarat-syarat diwajibkannya seseorang itu berpuasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajabas shaumu. Apabila seseorang ini sudah memenuhi syarat yang jumlahnya ada 5, nah maka wajib hukumnya melakukan ibadah puasa. Al-awwalu, yang pertama adalah al-islamu. Syarat yang pertama, syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Fala yukhatabul bihil kafiru fid dunya, maka orang yang kafir di dunia tidak akan dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal murtadu, dan adapun orang yang murtad, naudzubillah, orang yang keluar daripada agama Islam, fayajibu alaihil qada'u, maka dia ini memiliki kewajiban untuk mengkodoknya idza raja'a ilal islami, apabila dia nantinya kembali ke agama Islam. Taghlidun alaihi, ini ialah sebagai pembebanan, sebagai hukuman bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah at-taklif, ialah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani hukum. Nah, di sini jelaskan ay ayyakuna balighan aqilan. Hendaknya orang yang dikatakan mukallaf itu adalah dia itu baligh, kemudian yang kedua adalah berakal. Wa amma sabiyyu, dan adapun anak kecil, fayajibu ala waliyyi amrihi an ya'murahu bisawmi. Maka wajib hukumnya bagi walinya untuk memerintahkan untuk berpuasa. Lisabai sinina, ketika sudah mulai berumur 7 tahun. Wa yadribuhu idza tarakahu li ishri sinina in ataqahu, dan wajib bagi wali atau orang tua ini memukulnya apabila dia tidak mau, sudah diperintahkan kemudian tidak mau melakukan ibadah puasa. Ini ketika sudah berumur 10 tahun. Itu pun juga anak tersebut apabila sudah mampu untuk melakukan ibadah puasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah al-iltaqah. Iltaqah itu artinya al-qudratu alaihi, artinya ada kemampuan. Wal iltaqatu takunu hissan wa syar'an. Iltaqah itu terbagi menjadi dua, ada iltaqah atau kemampuan secara nyata, kemudian ada secara syara. Mana contohnya kemampuan secara nyata itu? Nah, orang yang sudah tua bangka itu. Maka di sini dikatakan fala yajibu alai syaikhil harami. Nah, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang sudah tua renta. Begitu juga wal maridil ladzi la yurja bur'uhu. Begitu juga bagi orang yang sakit, yang mana sakitnya itu sudah divonis oleh dokter tidak ada harapan untuk sembuh itu. Itu secara hissan, secara nyata. Kemudian kemampuan dari segi syara. Nah, seperti orang yang haid. Nah, maka di sini dikatakan fala yajibu alal haidi wan nufasai, maka tidaklah diwajibkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas itu melakukan ibadah puasa karena dianggap tidak mampu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah as-sihhatu, ialah harus sehat jasmani. Fala yajibu alal maridi,
tidaklah diwajibkan berpuasa bagi orang yang sakit. Nah, sakit apakah yang membolehkan kita tidak berpuasa? Nah, di sini dijelaskan wadhafitul maridil mubihi lil fitri, maka gambaran orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa, yakni adalah huwallazi yukhafu minhul halak. Sekiranya apabila dia itu berpuasa, nah akan menyebabkan kematian, au ta'akhurus syifa, atau dengan sebab dia itu berpuasa akan memperlambat kesembuhan penyakitnya, au ziyadatul maradi, atau seandainya dia itu berpuasa akan semakin bertambah sakitnya. Nah, wadzalika ma yusamma mahdzurat tayammumi. Nah, inilah yang dikatakan dengan mahdzurat tayammum, sama uzurnya seperti orang-orang yang diperbolehkan untuk bertayamum seperti itu. Kemudian yang kelima adalah al-iqamah, ialah mukim. Fala yajibu 'alal musafiril ladzi yusafiru safaran tawilan. Nah, maka tidaklah diwajibkan bagi orang yang musafir yang mana perjalanannya itu adalah perjalanan sudah mencapai 82 km. Yang mana perjalanannya 82 km itu adalah perjalanan secara mubah. Minimal adalah perkara yang mubah. Berarti kalau yang haram tidak termasuk. Wa yashtaratu li jawazil fitri bis safari, maka disyaratkanlah untuk diperbolehkannya seseorang musafir itu tidak melakukan ibadah puasa. Nah, syaratnya adalah an yusafira qabla tulu'il fajri. Harus dia itu mengadakan perjalanan atau mulai perjalanannya itu sebelum tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar atau sebelum masuk waktu subuh. Nah, jadi apabila seandainya sudah mulai bepergian setelah selesai subuh, maka itu sudah tidak termasuk dikatakan musafir yang boleh tidak berpuasa. Berarti harus jadinya berpuasa ya, karena sudah terlanjur niat di malam harinya seperti itulah. Nah, toh seandainya ketika kita sudah dalam keadaan perjalanan, nah kemudian kita itu berangkatnya itu sudah terlanjur puasa dari awal, kemudian kita itu berangkat setelah subuh, setelah terbitnya fajar misalnya. Nah, berangkat setelah di pertengahan jalan ternyata mungkin dia itu mual-mual, sakit, nah seperti itu pun juga boleh hukumnya untuk berbuka alias membatalkan puasa. Tapi itu bukan alasan sebagai musafirnya, tapi itu adalah karena dia itu sakit. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagi orang yang musafir ini, wal afdalu shaumu lil musafiri ilam yasyqa alaihi. Nah, maka bagi orang yang musafir ini lebih afdol katanya berpuasa ya, berpuasa walaupun jikalau tidak memberatkan baginya seperti itu. Fa in syaqqa fal fitru afdalu, apabila memberatkan perjalanannya itu, maka yang lebih afdol itu adalah fal fitru, tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala bisawab.